kalau kita kenal sosok ibu, Heeh. itu pasti raja-raja zaman dulu menikah dengan beliau. Oh gitu. Gunanya untuk derajat, Oke. untuk derajat, untuk kekuasaan, Mm-mm. gitu kan. Nah mungkin tujuan dia itu kali, yang dinikahkan Zohir dengan gue, memperistrikan, mempersunting beliau. Nah, siapa datang, telurnya dikeluarin, telurnya cuma diginiin, Mon, tempelin ke kaki. Jempol tadi itu, Jempol, yang katanya jempol, sakit tadi tuh. Kaki, telapak kaki. Telapak kaki. Oh, diginiin ya? Ya, cuma diginiin doang. Nggak tahu diolesin. rasanya. Diginiin doang. Sakitnya luar biasa. Itu kayak orang yang benar-benar kesurupan ruqyah. Kayak gitu. Aduh. Teriak sekenceng-kencengnya gue. Sakit. Kalau dibilang gue yang teriak, ya bukan gue, tapi ya gue sadar gue teriak. Tapi gue merasa sakit gitu loh. Itu tuh kayak, kalau ilustrasi gue tuh kayak orang dipaksa, yang di dalamnya dipaksa keluar, ditarik paksa, dan dia jadi dia ngecengkram badan gitu loh. Itu, aduh ampun deh. Pada saat gue tidur, itu yang datang di mimpi gue, gorila segede-gede. Aduh. Lo tau film King Kong? Tahu, gede banget. Gede-gede gini. Mungkin kalau kita bilang genderuwo kali ya. Iya. Itu gede-gede gitu. Gue masuk 2 biji. Gue masuk pintu sini, dia kok yang ngikutin. Jadi ada beberapa pintu yang gue lewatin, dia ngintilin terus. Ayo aja gitu. Dia bilang. Terus sampai akhirnya di pintu keberapa gue nggak tahu, karena udah gue coba berusaha lari dari gorila itu gitu, dari orang hitam itu. Udah gitu. Terakhir gorila itu hilang. Yang terakhir muncul orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Jelajah Malam. Apa kabar sobat-sobat semua? Kali ini saya kedatangan seorang narasumber spesial. Kenapa spesial? Soalnya saya minta nih tante saya sendiri buat cerita mengenai pengalaman spiritualnya. Nah, seperti apa pengalaman spiritualnya? Maaf, sebelumnya kita kan mesti kenalan dulu ya. Kan yang kenal tante cuma saya doang nih sendiri. Jadi sobat-sobat semua juga harus kenal nih sama tante saya. Apa kabar tante? Kabar baik. Akhirnya kita ketemunya di sini loh. Biasanya tuh cuman WA. Terus sekarang dia mau loh cerita datang ke studionya kita nih. Jelajah Malam jauh-jauh datang ke sini. Nah, gimana tante? Apa sih pengalaman? Sebelumnya aku angkat kaki nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ntar sama-sama kita juga bakal angkat kaki. Biar lebih santai ngobrolnya. Bener. Kenapa Mon? Gimana? Pengalaman apa nih yang mau dibagi? Dikit aja kasih bocoran. Apa ya? Sebenarnya sih pengalaman yang bukan yang cerita horor seperti hantu-hantu gitu kan ya, cerita horor-horor yang setan kah gitu kan, ketemu genderuwo kah, ketemu kuntilanak apa segala macam, bukan. Lebih ke spiritual aja sih, lebih ke spiritual sendiri gitu kan. Perjalanan mengenal beberapa kalangan sudah hafal dan sudah tahu. Sosok ibu sebenarnya. Ibu, oke. Sebentar, cukup sampai di situ dulu. Ini teasernya cukup sampai di situ dulu. Nah, saya mau ngingetin nih ke teman-teman Jelajah Malam, buat yang pengen cerita juga seperti tante, boleh hubungin nomor WA kita yang nanti saya tulis di sini, atau saya akan cantumkan juga di deskripsi videonya kita. Nah, teman-teman nggak usah repot-repot ketik-ketik, nggak usah, cukup kirim voice note aja ke nomor WA yang ada. Nomor WA-nya kita Jelajah Malam. Nah, ceritain deh tuh di situ ceritanya seperti apa. Kalau ceritanya kita anggap cukup menarik untuk tayang, nah teman-teman semua nanti akan kita undang datang ke studio kita, atau kita yang akan nyamperin teman-teman semua. Nah, jangan lupa juga harus subscribe ya, dan nyalain loncengnya supaya
setiap ada video baru dari Jelajah Malam, teman-teman semua bisa langsung dapat notifikasi dan langsung nonton. Ya udah, kita mulai aja ya. Ini dia ceritanya. Jadi gimana nih Tante ceritanya? Aku tuh bingung sebenarnya kalau mau cerita. Jangan bingung, gitu. jangan bingung. Cerita aja, ungkapkan. Ini cerita yang udah berapa ya? Mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Lebih lama juga ya? Sekitar 15 tahun yang lalu lah. Awalnya tuh kan Mona kan tahu aku pernah di TV. Gitu kan. Terus ada temen lah ceritanya tuh. Sebenarnya baru kenal sama itu temen. Di cuman, TV tadi itu? Enggak. Justru. Bukan di kantor? Teman main. Terus kenal sama dia, cuman hubungannya itu intens. Gitu kan. Terus gue kan tipe orang yang jarang banget tuh ke salon. Gitu kan. Terus gue lagi pas saat main ke rumah dia, gue bilang, kayaknya gue besok mau ke salon deh. Terus dia tanya mau ngapain? Nggak, mau tato Kahura. Terus dia bilang, saudaraku mau datang. Dia anggap itu saudara sebenarnya. Sebenarnya bukan saudara langsung gitu. Cuman karena mungkin udah deket, dianggap saudara. Saudara aku mau datang ke sini dari Bandung gitu kan. Oh gitu, dia bisa totok, aku bilang gitu. Bisa, datang aja kemari nih gitu kan. Sekalian kan mama juga di TV tuh gitu kan. Sekalian ini Aura gitu kan. Oh gitu, ya udah. Besoknya dia datang, terus aku dikabarin gitu kan. Mi udah datang nih orangnya gitu. Datanglah ke rumahnya. Gue tuh pertama kali ketemu orangnya itu yang biasa, umurnya sekitar umur 40, dia pakai kaos, pakai jeans, biasalah kita ngobrol-ngobrol. Yang dia keluarkan itu pada saat itu dia minta piring kecil, okay. Kecil, terus diisi minyak sayur. Minyak, gak tahu dari dia sebenarnya. Oh, dia yang nuangin minyaknya. Warnanya tuh wangi banget. Terus warnanya coklat. Warna coklat. Dia tuh bentuk, terus ada kayak batu-batu kerikil kecil. Warnanya bening. Oke. Nah, ini gue cerita dulu dari awal ya. Udah gitu dia pakein lah tuh di muka gue. Gitu kan. Awalnya agak perih memang. Tapi dia bilang udah gak apa-apa, pakai aja. Gitu kan, gue pikir tuh totok-totok tuh begitu, gitu sambil dia pijit-pijit muka gue tuh, gitu kan, udahlah, gitu. Terus besoknya tuh nggak pernah komunikasi sama sekali, komunikasi dari temannya itu, gitu kan, lewat si teman tadi itu. Si teman kalau dia mau datang pasti gue dihubungin. Dari situ tuh mulai dia ngobrolnya tuh udah mulai menjurus ke arah-arah yang Mbak kan di iklan gitu kan. Aku ada titipan katanya. Titipan dari siapa? Pokoknya titipan lah. Bilangnya cuma dari ibu. Ibu. Yes. Gue bukannya nggak percaya sama hal itu. Cuman memang kebetulan dari lingkungan rumah, dari lingkungan temen atau lingkungan sekitar tuh tidak pernah membicarakan hal-hal yang gaib dan spiritual. Oke. Nah, jadi ini baru nih. Normal aja. Semua berjalan dengan normal. Setiap orang yang bangun pagi, kerja apa segala macam bla 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 gitu. Sakit ya dokter kayak gitu-gitu. Yeah. Udah gitu titipan dari ibu, titipannya apa? Gue bilang. Dia tuh ngasih gue banyak, Mon. Foto ibu tuh ada kotak itu, ada foto. Terus ada batu, tapi bentuknya putri duyung. Bukan gambar, bentuk. Emang udah berbentuk putri duyung gitu. Putri duyung benar, ada ekornya apa segala macam, rambutnya panjang gitu. Ada keris. Terus ada kulit harimau. Terus ada kain kafan. Terus ada beberapa terus kalau nggak salah ada kulit rusa kalau nggak salah. Itu aja kalau nggak salah itu. Ini bilangnya titipan. Dititipin, dikasih sama ibu. Untuk tante. Spesifik untuk tante. Gitu kan. Terus oh gitu, ini gunanya buat apa ya? Kita panggil dia AA lah ya. Ini gunanya buat apa ya? Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, simpen aja, pegang aja. Ini gitu. perempuan kan? Laki. Oh laki. Oke. Terus ya udah gue simpen lah, gue pakai. Cuman dia bilang setiap malam Jumat gue tuh harus sediain bunga sedap malam. Bunga sedap malam.
tiap malam Jumat. Malam Jumat. Tiap malam Jumat gue harus sediain bunga sedap malam. Jadi foto tuh gue tempel gitu kan. Terus di bawah foto itu ada bunga sedap malam. Entah ganjil, entah 1, entah 3, entah 5, entah 7 gitu kan. Di dalam vas gitu atau ditidurin gitu? Di dalam vas. Oh dalam vas, samping foto. Terus yang kayak yang gambar, yang bentuknya apa? Batu tadi, yang putri duyung tadi, itu gue harus mandiin dia air mata duyung, minyak air mata duyung. Nyari sendiri atau udah dikasih juga? Oh gitu. Terus kerisnya juga harus dikasih. Aduh, minyak apa ya namanya sekarang? Gue tuh lupa minyak apa gitu, warnanya hitam. Gitu kan. Bukan minyak apa bulus apa gitu, bukan wangi. Bukan, tapi minyak-minyak yang kalangan orang-orang ini paham lah, gitu ya, orang tertentu paham. Terus udah, tapi bodohnya gue jalanin diikutin. Gitu. Ada repot ya? Repot, tapi gue ikutin. Karena dia bilang gini, kalau kamu mau ke Bandung, kamu kan gak mungkin jalan kaki. Iya. Pasti ada transport, ada kendaraan. Nah, anggap saja ini sebagai kendaraan kamu. Ya, tapi kan kita jalan-jalan ke Bandungnya seneng. Ini kan dititipin, gitu. Ya kan? Terus udah gitu, ya udahlah. Tapi tetap gue jalanin. Tapi ada beberapa saat abis gue jalanin tuh gue ngerasa kayak ada apa sih? Kita kan punya feeling ya, gitu. Feeling gue tuh ngerasa kayak berbenturan. Mungkin gue bilang gue bodoh lah. Kebodohan gue adalah gue cuma berpikir, walaupun gue bukan yang ahli agama, ahli ibadah, tapi gue punya feeling kayaknya salah deh yang kita kerjain gitu, ini karena ya. Gue kenapa beranggapan salah, karena memang pengetahuan gue tentang itu tidak dalam. Betul. Gitu kan, mungkin kalau orang zaman sekarang yang pengetahuannya dalam, ya sah-sah aja melakukan itu, ya nggak apa-apa. Gitu kan. Tapi karena pada saat itu pengetahuan gue seada-adanya dan bahkan tidak tahu, ya gue merasa kayaknya nggak gini deh. Gitu. Kenapa ya gue harus nyediain bunga gitu kan? Kenapa gue harus mandiin barang-barang begini? Gue tahu katanya ada isinya. Gitu kan, ini ada isinya ini gitu kan, ada isinya lah, diisi sama sesuatu hal gaib gitu kan. Terus selalu berbenturan karena gue berpikir gini, 99,9% rezeki gue bukan dari Tuhan nih. Takutnya ada 1%-nya gue berharap dari ini nih. Gitu kan. Karena entah kenapa waktu itu gue ada casting. Gue udah pernah casting iklan. Casting ikan itu disuruh nangis, dan gue tipe orang yang susah nangis, nggak bisa nangis, walaupun gue bercerita sedih pun gue nggak bisa tuh nangis gitu depan orang gitu. Terus habis selesai casting, terus orangnya bilang, Mbak itu ada tisu, lap dulu air matanya. Kapan kelar ya? Nggak, maksud gue lagi, kok nangis sih? Kan gue nggak nangis gitu kan. Itu apa namanya, ada tisu, ambil aja, dilap dulu air matanya baru keluar. Gue ambil lah, gue lap. Cuma dalam hati gue, terus basah bener? Enggak. Tapi orang itu ngeliatnya ada air matanya? Katanya. Ya kalau dia bilang, Mbak ambil dulu tuh tisu, lap dulu air berarti matanya. bener ya? Berarti kan nangis gitu kan. Gue ngerasa gue gak nangis, tapi itu cuma dalam hati doang gitu. Oh ya sudahlah, gitu kan, udah jalan-jalan waktu. Terus gue pokoknya yang berat gue itu cuma setiap malam Jumat. Jadi Kamis itu gue harus jalan, gue nyari kembang dan gue sediain itu. Udah gitu, gue makin sering ketemu sama ini orang. Si kan? AA si ini. AA ini. Sampai si AA ini nggak pernah menceritakan. Kalau orang kan zaman sekarang suka bilang, badan kamu nih diikutin ini, gitu kan ya. Ada ini, turunan kamu ini, gitu kan, suka gitu. Dia tidak pernah menceritakan itu. Dia cuma bilang satu, kamu tuh punya wadah besar. Hati-hati, karena khawatirnya kalau ini dijadikan putih, kalau kamu dijadikan besar, gitu kan? Karena kebetulan dia melihat, karena kebetulan gue waktu lahir tuh bayi bungkus, Mon. Bayi bungkus maksudnya? Bayi bungkus yang kalau lahir tuh nggak langsung. Udah sama selaput-selaput yang nggak langsung pecah. Jadi sama kakek gue dulu tuh disobek, maksudnya diangkat gitu kayak telur, terus disobek baru diangkat dari bungkusannya gitu kan. Jadi nggak lahir langsung prot gitu, nggak gitu langsung gitu. Karena kamu itu hati-hati. Ini wadah kamu cukup besar, hati-hati gitu loh. Untuk hal-hal spiritual gitu. Dan gue juga gak pernah banyak nanya sama dia. Gue ikutin aja. Dilalah lagi karena gue anak tunggal, gue gak punya kakak kan. Lo tau gue gak punya kakak, gue gak punya adik. Ya sendirian, jadi gue menganggap dia tuh sebenarnya pure kakak. Tempat gue ngobrol, tempat gue cerita, segala macam kan. Ada suatu saat dia ajak gue, pada akhirnya dia ngajak gue ke selatan.
Oke, Pantai Selatan. Oke. Pantai Selatan itu dia kita masuk ke kamarnya ibu. Katanya yang di hotel itu, yang di hotel itu. 308 itu. Dia ajak ke sana kan. Ya kan naik juga kan kakinya kan, seru nih kan. Sampai sana. Oh, ini maksudnya gue cuman tahu beliau ya sekedar tahu aja gitu, tidak pernah mendalami gitu, karena memang nggak pernah ada orang juga yang arah ngobrol ke arah sana gitu kan. Iya, lagian kan emang berita soal kamar itu, soal ibu itu kan memang rame juga di media sosial, ya TV juga kan. Terus kamar beliau tuh ya beberapa orang mungkin yang pernah ke sana tahu lah. Ada foto, ada ranjang, banyak bunga, ada foto-foto beliau. Hijau-hijau itu kan. Ya so far sampai sana sih baik-baik aja, gue tenang-tenang aja, semua baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa. Terus juga abis itu gue mandi ke pantai gitu kan, baik-baik aja dan segala macam. Terus ada kalanya, terus abis dari sana pulang ke rumah lagi, terus kita komunikasi berjalan lagi baik-baik gitu kan. Dia sering ngajak gue itu ke rumah orang yang memang sakit, untuk nyembuhin yang sakit. Dalam rangka dia yang nyembuhin. Dia nyembuhin, cuma gue suka ikut. Jadi tante gitu, nemenin gitu. Cuma memang makin lama batiniah gue tuh kebuka. Ya gue agak lebih peka. Akhirnya lebih peka. Jadi lebih peka. Terus kadang gue suka sekelibat tuh suka melihat-lihat apa gitu kan. Dia cuma bilang sama gue tuh ini proses. Ya sudah jalanin saja gitu kan. Toh pada saat itu umur belum 40 kan. Ikutin aja, jalanin aja, nanti pada saat umur 40 juga kamu akan paham sendiri kok. Gitu. Gue ikutin terus jalan waktu panjang terus sampai ada di titik gue tuh punya masalah di keluarga. Ada masalah di keluarga. Gue nggak tahu nih harus mau cerita sama siapa. Karena menurut gue ini hal yang sangat pribadi dan dia yang gue telepon orang pertama kali yang gue telepon itu dia. Gitu. Gue telepon dia, bisa kemari nggak? Gitu, iya mau cerita. Gitu, bla segala macem gitu kan. Dia bela-belain tuh. Dan setiap gue suruh dia datang, pasti dia datang. Gitu kan. Padahal tinggalnya di Bandung. Gitu, Oke. Kan. Tante di? Gue di Jakarta, Jakarta Selatan kan. Dia pasti bela-belain datang, dia nggak pernah nolak, dia pasti datang, gitu kan. Dia datang, terus ya biasa lah gue cerita sama dia, ada masalah gini. Lalu dia ngasih solusinya, sabar apa segala macam. Cuma memang semenjak ada masalah itu gelagatnya udah agak beda. Gelagatnya agak beda, maksudnya artinya gue merasa bahwa bukannya gue kegeeran, tapi kita kan tahu ya orang yang biasa kita ajak ngobrol, akhirnya perubahan sikapnya kita paham gitu loh. Kok ada beda ya gitu loh. Terus udah gitu semenjak itu dia jadi intens suka telepon gue tiap malam. Even nanyain kabar. Kabar lah, gimana lah masalahnya apa segala macam. Terus suatu hari dia datang ke rumah, dia pegang tuh badan gue, bersihin ya badannya, bersihin badan gue tuh sama dia, tapi dibersihinnya dengan dia bacaan gitu kan, dibersihin badan, oh ini udah bersih apa segala macam, hati-hati segala macam gitu. Kagetnya pada saat itu dia terang-terangan bilang sama gue, AA suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi istri AA? Loh, kok jadi gini gitu loh ceritanya? Jadi gini? Kok jadi kayak gini? Ini maksudnya gimana gitu loh? Enggak, AA pengen kamu jadi istri AA, mau nggak? Walaupun jadi istri kedua, dia bilang gitu kan. Ya ini apa sih maksudnya dalam hati gue? Gue kan anggap lo kakak ya gitu loh. Kalau bisa-bisanya kepikiran ke situ gitu kan. Dan momennya pas banget, gue lagi ngadepin satu hal yang besar gitu. Lo ambil banget kesempatan ini gitu. Tempat gue nggak punya tempat ngadu, gue nggak punya tempat cerita gitu kan. Apalagi udah beberapa kali cerita ke dia nih gitu. Tapi kan ya sudah, akhirnya itu berjalan artinya berjalan yang ya sudahlah, gue anggap dia juga masih biasa-biasa aja sebenarnya gitu, nggak yang gimana-gimana. Cuman karena memang kita intens ngobrol, ya sudah, dibilang pacaran juga enggak sih sebenarnya gitu. Kalau pacaran kan kita ada yang pegangan tangan gitu kan, layaknya orang pacaran lah gitu kan. Ini nggak pernah, terus dia juga jauh gitu, cuma intensitas ngobrolnya memang lebih sering, perhatiannya agak lebih gitu kan. Terus semenjak itu gue rada ada satu saat tiba-tiba gue tuh ngerasa ini nggak bener semua ini. Kayak ada yang bicara sama gue, ini nggak bener.
gitu loh. Pada saat gue bilang ini nggak benar, gue telepon dia, bisa nggak dalam waktu seminggu ini ke rumah? Gue bilang, kok aku rasa nggak enak ya, gue bilang gitu. Kalau bisa ke rumah, tolong deh ke rumah. Gue bilang, iya ada apa nih? Gue bilang, walaupun dia bisa ngeliat dari sana gitu kan. Tapi ya udah nanti aku usahain datang. Gitu kan, dia datang lah ke rumah itu besoknya. Mona, gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Jadi gue telepon dia, kayaknya badan Ii nggak enak nih gitu. Bisa nggak ngeluangin waktu minggu-minggu ini untuk datang ke rumah? Gue bilang gitu. Kayak ada yang aneh nih, gue bilang gitu. Kenapa? Nggak apa-apa. Gue bilang gitu, minta tolong aja datang ke sini. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa sih. Ya namanya ini pasti datang lah ya, gitu. Datang lah dia datang terus kenapa gitu kan? Nggak apa-apa. Cuman kok ngerasa sekarang rada badan tuh suka panas. Terus suka, lebih tepatnya sih gini, badan gue tuh suka panas yang ini panas, tapi telapak kaki gue dingin. Tapi kalau orang telapak kaki doang, telapak kaki tuh dingin gitu loh. Badan tuh panas itu panas yang panas dalam tuh kayak panas gitu loh, kayak hawa panas gitu. Itu aja. Terus dada tuh sering sering getar gitu kan. Ini kenapa ya? Gue bilang gitu. Oh nggak apa-apa. Gitu. Kamu lagi ada masalah kan? Gitu. Lagi masalah ini kan belum selesai. Gitu. Mungkin kebawa-bawa karena masalah kali. Gitu. Besok mau nggak kita datang ke selatan lagi? Terus dia bilang, oh ya udah. Kalau emang harus ke sana lagi, gue bilang gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, ke sana lagi deh. Dia bilang gitu. Kayaknya memang harus sekali lagi ke sana. Gitu kan. Udah habis dari sana, terus besoknya kita ke sana seperti biasa, kita ke kamar itu gitu kan. Gue di sana tuh tidak pernah berdoa yang minta-minta. Paling gue cuma bilang kirimin Al-Fatihah buat Ibu Ratu, dia bilang gitu kan. Ya udah kirim Al-Fatihah lah. Assalamualaikum Ibu Ratu gitu kan, bla bla bla. Al-Fatihah udah selesai, mandi pulang. Pas pulang ada sekitar 2-3 hari gue ngerasa jenuh. Gue ngerasa empet, gue ngerasa kesel, gue ngerasa semua rasa tuh ada gitu. Tiba-tiba gitu. Dan gue ngerasa bahwa penyebab kekesalan ini gitu. Dari sana. Kok gue jadi enak sama ini orang ya tiba-tiba. Gue jadi kesel, gue jadi ngerasa ini nggak benar nih, gue bilang gitu. Terus kayaknya gue mau kemana ya? Gue mau cerita kemana cuman gitu loh. Ya. Lo kenal ini nggak, Mon? Om Ded. Kayaknya pernah denger deh. Itu yang di yang di Jagakarsa. Enggak kenal. Mama mungkin yang kenal. Jadi gue tuh lupa inget sebenarnya rumahnya karena emang udah nggak pernah kesana kan. Gitu. Udah jarang banget gue tiba-tiba kesana kan, nggak lucu gitu kan. Gue telepon lah temen gue buat ajak kesana. Gitu kan, akhirnya datang ke sana. Berusaha mencari solusinya gimana gitu. Gue telepon lah temen gue. Gue cerita sama temen gue. Kok gue ngerasa akhir-akhir ini badan gue kenapa ya? Bilang gitu. Kok ada yang aneh aja gitu. Ada yang aneh. Emang lu bisa dari mana sih? Dia bilang gitu. Enggak dari mana-mana sih. Gue bilang gitu. Bohong, dia bilang gitu. Yang benar katanya gitu. Enggak dari mana-mana. Dia bilang gitu. Serius, yang benar gitu. Pokoknya dia kayak udah menebak gitu loh. Ya kemarin gue ada berapa kali datang ke selatan. Ngapain lo datang ke sana gitu? Sama siapa gitu? Enggak, ada temen dari Bandung. Gue bilang aja gue ke sana gitu. Kayaknya ada yang nggak beres deh sama badan gue. Lo bisa bantu gue nggak? Gue bilang gitu. Gue pengen nanyain ini orang deh. Gue bilang gitu kan. Karena terakhir dia ngajak gue buat jadi istrinya. Ini sebenarnya cerita apa sih semua ini? Gitu loh. Gue tuh nggak punya teman lain loh buat tempat ngobrol hal-hal kayak ginian nih. Gue bilang gitu kan. Akhirnya diajak lah sama temen gue ke rumah temennya, ke rumah saudaranya dia lah, gitu kan. Sampai sana, dia ngelihat gue, dia cuma bilang gini, badannya ini ya banyak isinya. Oh gitu, langsung digituin? Langsung gitu kan. Namanya siapa Mbak? Gitu, oh ini gitu kan. Biasa panggil saya Ii aja, gue bilang gitu kan. Iya habis dari mana gitu kan, badannya banyak banget isinya gitu. Pegangan dari mana gitu kan. Pegangan enggak, saya sih nggak punya pegangan yang benar gitu kan. Ada nih pegangannya banyak, ada lebih dari 3 kok katanya. Gitu ini banyak bener gue bilang. Oh ternyata terus, yang di itu ya. Terus akhirnya gue bilang sebenarnya bukan pegangan saya pribadi, cuman saya pernah dititipin sama orang dari Bandung. Ini gitu kan, ini barangnya.
bisa nggak saya lihat barangnya? Katanya kebetulan gue bawa tuh semua. Emang niat gue pengen nanyain orang sekalian kan. Terus gue kasih lihat ke dia. Terus dia bercerita lah, kamu tahu nggak niatnya barang-barang ini semua? Dia bilang, niat orang itu sebenarnya cuma satu, dia pengen ngikat kamu, gitu kan. Kamu ini memang, kalau dia bilang badan kamu besar, iya. Badan kamu besar, wadah kamu besar, iya. Kamu tuh dari sebelum kamu ke sana, di belakang kamu juga memang sudah diikutin orang, gitu kan. Dari kamu lahir sebenarnya, gitu kan. Cuman ditambah-tambahin sama dia, dan dia tahu sebenarnya tanpa dia ngajak ke selatan, dia udah tahu di belakang kamu ada siapa. Tujuannya apa? Tujuannya kalau dia bilang sih, menurut Tante, kan dia udah tahu nih di belakang Tante ada siapa, terus masih ngasih kado-kado itulah tadi yang spesial. Tujuannya pertama untuk ngikat, yang kedua biasanya mau kalau yang kita di belakang, bukan. Kalau kita zaman dulu itu, kalau kita kenal sosok ibu, itu pasti raja-raja zaman dulu menikah dengan beliau. Oh gitu. Gunanya untuk derajat, untuk derajat, untuk kekuasaan, gitu kan. Nah mungkin tujuan dia itu kali, yang dinikahkan zohirnya gue, mempersunting beliau, si ibu ini, mungkin gitu kan, Ibu Ratu lah, gitu kan kita sebut. Terus dia si bapak itu ceritanya gitu, gitu kan. Kamunya gimana? Kamunya mau nggak? Gitu kan? Ya saya sih nggak mau, saya bilang. Cuman barang-barang ini mau gimana nih? Saya bilang gitu kan. Ya udah kalau kamu nggak mau, dibuang aja. Gitu kan? Buangnya gimana lo? Nanti orangnya tahu dong kalau saya buang gitu kan. Ya nggak apa-apa. Kalaupun tahu ya kamu bilang aja kamu nggak suka. Itu kan gampang aja. Nah, cuman badan kamu jadi banyak karena barang-barang ini kan ada isinya. Isi itu kan saling mengikat. Mereka punya energi gitu kan. Jadi badan kamu tuh diisi sama yang lain juga. Jadi campur aduk. Gitu loh. Jadi saling mengikat. Jadi datang lagi. Jadi udah gak ketahuan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang tidak hak gitu kan. Itu yang bikin badan kamu panas. Karena berbenturan semua di badan kamu. Gitu loh. Untungnya karena kamu kuat, fisiknya kuat nih, dalamnya kuat, jadinya yang receh-receh sih minggir. Cuman yang besar-besar kan energinya kan tetap benturan di dalam gitu loh. Jadi mau gimana nih, diserahin lagi ke gue. Gue bilang ya kalau emang lebih baik dibuang, ya dibuang aja deh. Gue bilang gitu, Pak tolong saya minta tolong gimana nih, gitu. Ya udah barangnya kumpulin tuh semuanya. Foto keris, kulit, putri duyung tadi sampai minyak itu dikumpulin sampai dibungkus dan kafan. Terus ini tolong dibuang ya, dilarung. Itu kamu cari sungai yang ngalir, kamu buang. Udah dibersihin sama si bapak, aku cuma disuruh mandi pakai air garam gitu kan. Terus udah deh sholat taubat apa segala macam gitu kan. Udah habis sholat taubat segala macam, gue pulang dari sana. Karena gue kan tipe orang yang tidak bisa memutus segala sesuatu begitu aja, gitu loh. Dia telepon ya masih gue angkat, gitu kan. Cuman gue udah angkatnya udah males-malesan. Ntar gue angkat, ntar gue angkat, enggak. Tergantung gitu, situasi lah ya. Gitu. Dan dia ngerasa perubahan gue tuh, kok perubahan gue rada beda ya, gitu loh. Terus dia bilang besok ada di rumah nggak? Besok mau ke Jakarta. Oh gitu. Oh ya monggo aja silakan, ada apa gitu. Jadi dia punya pasien di sini dokter. Dokternya itu mau buka praktek. Terus dokternya itu minta syarat-syarat lah dari dia, syariat. Biar laris apa segala macam gitu loh. Terus mau ke dokter, aduh gue lupa lagi dokter siapa namanya. Terus akhirnya ya udah dia datang kemari. Terus dia ngeliat gue rada aneh. Dia cuma nggak nanya gitu loh. Tapi kelihatan kali ini. Kita bisa lihat gitu ya dia bisa lihat perubahannya. Dan dia diem aja tuh. Kenapa kok diem aja? Gue bilang gitu, tumben gue bilang gitu kan. Nggak apa-apa. Iya nggak ada apa gitu. Enggak ada apa-apa. Emang kenapa? Gue bilang gitu. Barang-barang pada dikemanain. Dia langsung nembak gitu. Terus gue bilang, sorry. Gue bilang itu mau nggak mau gue harus ngomong sama dia. Sebelumnya minta maaf. Gue bilang gitu. Sebenarnya nggak paham hal-hal kayak ginian gitu kan. Kalau pulangin ke AA akan tersinggung gitu loh. Akhirnya cari jalan keluar, cari jalan tengah. Barang-barang yang dari AA mohon maaf buang. Jadi larung maksudnya. Gue bilang gitu. Karena ketidakpahaman ini dan
aku ngerasa badan aku nggak nyaman dengan ini semua. Aku bilang gitu kan. Terus ya udah besok si dokter nih mau ke selatan lagi, kamu ikut ya. Aku bilang aduh demen banget main di pantai kan nih orang. Ya udah akhirnya masa kecil kurang bahagia. akhirnya bertiga lah kita, gue si dokter siapa gue lupa, ini Laki, perempuan di dokter ini, terus sama gue lah datang ke sana bertiga. Datang ke sana. Yang dua sebelumnya kan gue kalau ke kamar itu nggak pernah ada rasa apa-apa, maksudnya biasa aja lah, hubungannya biasa aja. Kalaupun gue ngebatin ya ngebatin biasa gitu, oh ada ibu apa segala macam gitu kan. Nggak tahu tiba-tiba di sana hari itu gue ke sana gue nangis. Gue nangis terus ibu akhirnya pergi ya. Akhirnya gue pergi ke sana. Sampai di sana itu gue masuk ke dalam, tumben-tumbenan tuh gue ngerasa sedih banget di sini. Sedih tuh sedih yang sampai pada akhirnya gue nangis terus tiba-tiba gue nangis, gue sesegukan. Kebetulan beliau hadir. Beliau cuma bilang gini, kalau sudah tidak mau kenapa tidak dikembalikan, kenapa harus dibuang. Gitu. Terus gue cuma bilang, ya saya minta maaf kalau barang itu harus saya buang. Saya mohon maaf juga kalau saya sudah lancang. Saya bilang. Terus, ya sudah tidak apa-apa kalau kamu tidak bisa menerima barang-barang itu. Gitu kan. Nanti kapan waktu main lagi ya kemari. Gitu. Ini obrolan antara batin. Obrolan batin gue sama ibu itu. Gitu kan. Udah. Habis itu seperti biasa lah. Habis pulang dari sana gue mandi itu pas maghrib. Lepas maghrib gue mandi sama ini dokter ini berdua. Terus udah pulang. Terus abis pulang besoknya juga masih biasa-biasa aja sih, nggak ada apa-apa gitu. Berjalan waktu udah normal gitu. Ini sambil gue hindarin. Sampai jadi akhirnya mulailah komunikasi berkurang nih. Sampai akhirnya gue memutuskan untuk stop. Sudahlah stop, kayaknya ini udah saatnya gue harus kelarin ini orang. Gitu loh. Terus dia juga emang udah rada karena udah tahu sikap gue kayak gitu, dia juga udah males. Udah gitu, udah normal biasa, hidup gue normal biasa, kerja apa segala macam. Udah di rumah gue udah gak ada tuh barang-barang kayak gitu-gituan gitu kan. Tapi memang gue jadi lebih sensitif gitu loh. Sosok ini setiap gue ketemu beberapa orang yang paham, pasti bilangnya di belakang ada ibu, gitu kan. Terus oh iya paling gue cuma iyain aja gitu kan. Gue nggak terlalu banyak membahas beliau gitu loh. Ya sudah, kalau memang sudah ada ya sudah gitu loh. Terus ada satu hari gue ke rumah temen gue. Di rumah temen, puncaknya sebenarnya di sini. Gue main ke rumah temen gue tuh lagi di akupuntur. Bukan di apa sih namanya, di refleksi kakinya gitu kan. Ada bapak-bapak tuh datang, orang pijit langganan keluarga, direfleksi gitu kan. Gue lagi main ke sana. Kok kayaknya enak ya, gue bilang. Mau dong, gue bilang gitu, direfleksi. Gue bilang siapa tahu ada lambung, ada sakit-sakit lambung atau apa gitu kan. Udah selesai temen gue dipegang lah sama si bapak ini. Orangnya udah tua, pakai peci, biasa lah, bapak biasa. Pas dia baru pegang jempol gue, dia langsung ngeliatin gue. Terus dia bilang gini, Mbak sehat? Sehat Pak, saya bilang gitu. Makanya saya pengen refleksi nih sama bapak, biar saya tahu kalau saya sakit apa gitu kan. Mbak sehat? Beneran sehat gitu? Iya sehat Pak, saya bilang itu. Bapak emang ngeliatnya saya sakit? Iya. Lah, enggak sih Pak, saya sehat, saya bilang gitu. Dipegang-pegang lagi sama dia. Habis refleksi kaki, udah dia ngobrol. Kita ngobrol ya sekarang. Pas ngobrol dia cuma begini. Kenapa Mbak sadar nggak kenapa saya tanya sakit atau enggak? Dia bilang, saya melihatnya badan Mbak itu bolongnya banyak. Jadi kalau saya melihat, Mbak boleh percaya boleh enggak, tapi saya wajib ngasih tahu. Badan Mbak itu banyak bolong. Setiap sendi-sendi, pergelangan sendi itu bolong, gitu kan. Kok bisa gitu Pak? Iya. Jadi kalau dibilang sakit, sehat, dibilang sehat sakit. Jadi Mbak tuh ngundang semua, hampir rata-rata hal-hal negatif itu masuk ke dalam badan. Masuk ke dalam badan. Jadi rongganya tuh bolong, badannya tuh bolong di dalam tuh. Kalau orang ngeliat jadi kayak, kok ini orang negatif banget ya, banyak banget hal negatif. Orang tertentu ngeliatnya begitu gitu. Ini orang sakit nih dikerjain orang gitu. Kalau orang yang paham pasti ngeliatnya orang, Mbak dikerjain orang gitu. Gue bilang, selama ini sih nggak pernah ada hal aneh-aneh sih Pak. Saya bilang gitu kan. Terus itu, kalau yang kecil-kecil
rontok sama badannya Mbak sendiri. Tapi yang besar ini ada yang besar yang bikin. Jadi istilahnya dia tuh gini, istilahnya dia bikin istana dalam badan gue emang. Mereka beranak pinak di dalam. Gitu kan. Mereka beranak pinak di dalam. Terus akhirnya yang kecil-kecil sih masih luntur-luntur sendiri. Yang besar ini yang masih tinggal. Masih dibuang, dia bilang gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, Mbak pakai susuk ya? Enggak, saya bilang gitu. Mbak pakai susuk? Enggak, saya bilang gitu. Pakai susuk, sampai dia nanya, ih Bapak nih kalau pakai susuk kan saya yang pakai Pak, saya bilang gitu. Setahu gue kalau kita pakai susuk kita yang minta atau enggak iya, orang baru dipasangin, menawarkan, terus kita iyakan gitu kan. Enggak, Mbak pakai susuk. Pakai susuk gimana ya Pak, saya bilang gitu. Saya tuh ketemu, jujur nih, akhirnya gue cerita lah. Akhirnya saya mau cerita nih sama Bapak akhirnya, karena Bapak udah terbuka sama saya gantian terbuka sama Bapak. Awalnya saya ketemu orang gini-gini, saya pikir buka aura, diapain? Saya dikasih, itu ada piring, ada minyak, terus ada kayak batu-batu kerikil, warnanya putih, kristal putih gitu. Tahu nggak itu apa? Kalau kita tahu zaman itu namanya ini apa? Mani gajah. Mani gajah itu untuk ngikat, untuk daya tarik, untuk melet orang, untuk segala macam lah di situ. Itu sebenarnya dia masukin ke dalam badan gue, gitu loh. Ngeri juga ya. Itu yang dia masukin tuh itu, makanya dia bilang apa namanya? Dia bilang susuk tuh itu sebenarnya. Ternyata gitu. itu. Padahal kita taunya waktu itu totok aura. Iya, yang gue tahu pakai susuk, ya gue datang ke dukun dikasih emas atau berlian dimasukin ke dalam gitu kan, yang gue tahu. Ternyata susuknya susuk itu sebenarnya. Jadi daya tarik katanya. Terus ini gimana ya Pak? Saya bilang, saya sih ngerasa sehat-sehat aja. Ya terserah Mbak mau dibersihin atau enggak badannya gitu kan. Ini kalau dibiarin terus begini bahaya, dia bilang gitu. Bahayanya ya dia akan beranak pinak di dalam, lama-lama yang dihabisin badan. Jadi dia akan cari organ tubuh kita yang paling lemah. Misalnya lemah kita di jantung. Situlah yang dihajar. Gitu, dihajar di jantung, akhirnya medisnya ya penyakit jantung. Sakit jantung gitu. Terus ya udah, kalau emang mau dibersihin saya minta tolong besok Mbak bawa telur ayam kampung 1 aja gitu kan. Ya udah, besok Bapak kemari lagi ya, saya bilang gitu. Saya juga mau kemari lagi, saya bilang gitu. Ya udah, kita janjian di sini deh. Temen gue kan kaget juga dengar cerita kayak begitu kan. Dia nggak tahu-tahuan hal kayak gitu. Gue juga dia nggak ngerti perjalanan. Dia tuh mau pijit refleksi loh. Mau main doang malah gitu kan, dilala dia lagi refleksi kan. Akhirnya udah. Besoknya akhirnya gue janjian sama, gue bilang sama teman gue minta tolong ya buat ini tempat lo nggak apa-apa kan, gue bilang. Ya udah nggak apa-apa kan, gue bilang udah terusin aja. Tapi gue nggak nyangka kok jauh banget perjalanan lo kayak begini cerita lo gitu kan. Ya gue juga nggak tahu lah kayak begini, gue bilang gitu. Ya udah akhirnya gue pulang, si bapak itu juga pulang, bapak itu pulang duluan, terus gue pulang malam. Besoknya kan udah janjian sama si bapak habis isya, gue datang lah habis isya, gue buat telur tuh. Nah si bapak datang, telurnya dikeluarin, telurnya cuma diginiin mah, tempelin ke kaki. Jempol tadi itu, yang katanya sakit tadi tuh. Kaki, telapak kaki. Oh, diginiin ya? Ya, cuma diginiin doang. Nggak tahu rasanya. Diginiin doang. Sakitnya luar biasa. Itu kayak orang yang benar-benar kesurupan ruqyah. Kayak gitu. Aduh. Teriak sekenceng-kencengnya gue. Sakit. Kalau dibilang gue yang teriak, ya bukan gue, tapi ya gue sadar gue teriak. Tapi gue merasa sakit gitu loh. Itu tuh kayak, kalau ilustrasi gue tuh kayak orang dipaksa, yang di dalamnya dipaksa keluar, ditarik paksa, jadi dia ngecengkram badan gitu loh. Itu, aduh ampun deh. Itu teriaknya tuh, untungnya temen gue tuh RT di situ. Jadi kalaupun gue teriak-teriak, keluarga nggak terlalu bingung gitu kan. Oh, dia biasanya rumah Pak RT itu gitu kan. Itu nauzubillah min zalik, sakitnya minta ampun. Dia rapihin badan gue, kaki cuman pakai itu doang, pakai telur doang, 1 biji kanan kiri kaki udah gitu. Biasalah dibersihin, muka gue dibacain gitu kan, orang ruqyah mungkin ya gitu. Tapi kan kalau ruqyah pakai ayat-ayat gitu kan, ini nggak pakai telur, ini sarananya dia pakai telur mungkin gitu kan. Udah dia bacain, udah habis itu ngos-ngosan, gue capek, untuk nggak sampai pingsan. Dia cuma bilang untung badannya kuat, dia bilang gitu, nggak sampai pingsan. Ini yang udah biasanya kalau nggak pingsan dikendalin sama mereka gitu. Jadi dia mengendalikan kita, akhirnya gue kesurupan total gitu loh. Bentar, napas dulu. Kayaknya ikutan ngerasa itu tarik-tarik itu gila. Jadi gue bisa ngerasain yang orang
yang di ruqyah atau di kesurupan yang dipaksa keluar, alah settingan tuh, bohongan tuh, teriak-teriak begitu. Gue bisa bilang itu enggak semua settingan. Nggak semua settingan. Gitu, karena memang mereka dipaksa untuk keluar, mau tidak mau lo harus keluar dari sini. Gitu loh. Ya nangis iya, ya ketawa iya, ketawa segala macem gitu kan. Terus nangis sedih banget gitu loh, nggak mau keluar karena kan gitu loh. Terus udah selesai, gue lemes, kasih air putih sama si bapak gitu kan. Si bapak cuma minta tolong sama gue gini, nanti pulang dari sini tolong langsung tidur. Habis tidur, sebelum tidur sholat isya dulu ya gitu. Habis sholat isya kamu sholat tahajud. Habis tahajud kamu saya minta baca ayat kursi 333. Banyak ya. 333. Ya Allah, bismillah lah gue bilang kan gitu. Ya udah, gue tuh ya sudahlah gitu loh. Udah jalan, udah rapi, selesai, pulang gue jalanin tuh. Gue sholat dulu, terus gue tahajud, gue baca 333 ayat kursi. Habis 333 gue tidur lagi. Pada saat gue tidur, itu yang datang di mimpi gue, gorila segede-gede. Aduh. Lo tau film King Kong? Tahu, gede banget. Gede-gede. Mungkin kalau kita bilang genderuwo kali ya. Iya. Itu gede-gede gitu. Gue masuk 2 biji. Gue masuk pintu sini, dia keluar. Kok yang ngikutin? Jadi ada beberapa pintu yang gue lewatin, dia ngintilin terus. Ayo aja gitu. Dia bilang. Terus sampai akhirnya di pintu keberapa gue nggak tahu, karena gue coba berusaha lari dari gorila itu gitu, dari orang hitam itu. Udah gitu. Terakhir gorila itu hilang. Yang terakhir muncul orang. Muncul sosok mukanya, muka orang itu bulat gitu, benar gitu. Oh, dia. Ya sudah. Terus saya di mimpi itu gue cuma bilang, saya sudah tidak mau berurusan sama kamu. Tolong jangan ganggu lahir batin saya. Dan orangnya adalah yang itu, ya, yang gitu. Kemarin rajin ngajak ke selatan. Ya. Oke. Saya sudah tidak mau berurusan sama kamu. Mohon lepaskan saya. Tolong jangan ganggu lahir batin saya, karena saya tidak ikhlas dan saya tidak ridho. Cuma udah. Akhirnya nggak tahu mimpi, gue bangun. Udah semenjak itu ya, gue bangun terus gue pikir kok ini ya, gue bilang itu. Gue telepon teman gue tuh besokannya. Si bapak punya handphone gak sih? Si bapak mah gak punya telepon, katanya. Kalau lo mau datang ke sana, harus datang ke rumahnya gitu kan. Terus oh gitu, nggak bisa apa gimana gitu kan, telepon ke tetangganya atau gimana, anaknya apa gitu. Nggak ada, dia bilang gitu. Gue nggak pernah telepon dia. Kalau gue mau ke sana, si bapak yang gue suruh datang ke rumahnya nyusulin. Gue bilang gitu. Ntar dia baru datang tuh. Lo tahu rumahnya? Gue tahu sih. Gue bilang, temenin gue dong. Gue bilang, habis kemarin gue habis mimpi itu tuh, yang gue jalanin itu. Datanglah lagi ke rumah si bapak. Sampai sana gue cuma bilang sama si bapak, iya pak. Dapat apa katanya? Si bapak cuma bilang, dapat apa gitu. Dapat apa ya pak? Saya bilang, dapat mimpi diuber-uber. Dapat genderuwo pak 2 biji. Saya bilang, dapat orang mending, orang ganteng, orangnya hitam. Saya bilang itu. Ya saya mimpi saya ketemu genderuwo 2 biji, orang hitam gede-gede gitu. Saya masuk pintu sini, ngumber terus. Sampai akhirnya saya ketemu orang, yaitu yang setahu saya gambar itu, muka orang yang saya pernah kenal. Saya bilang, terus gue nanya sama si bapak, maksudnya apa ya pak? Gue bilang gitu. Si bapak cerita lah akhirnya, maksudnya ya memang dia tuh pengen ngangkat derajat, dia pengen ngangkat popularitas dia sebagai orang pintar, gitu loh. Dia pengen bersanding sama ibu di selatan, gitu kan. Terus kalau yang kecil-kecil, balik lagi dia bilang, kalau yang kecil-kecil bisa rubuh sama badan kamu sendiri. Tapi kalau yang besar ini memang dia sengaja ditanam. Oh, sengaja justru ya? Sengaja. Saya nggak berani keluarin itu, biar kamu keluar sendiri. Karena saya yakin kamu bisa ngeluarin itu. Dia bilang, makanya saya minta kamu untuk duduk baca 333 ayat kursi. Dia bilang, dia tahu nggak? Kamu tahu nggak dia tanamnya di mana? Di kemaluan. Maaf ya, di kemaluan. Serius? Ya. Caranya? Aku nggak tahu. Waduh. Caranya. Tapi kan nggak pernah ada sentuh-sentuh ke situ kan? Kok bisa ya? Nggak tahu kok. Jadi dia masukin itu, makanya saya pegang kaki kamu tok.
kalau dia adanya di kaki atau bukan di situ, selesai hari itu. Dia bilang karena itu adanya di situ, saya nggak berani. Nggak bisa. Saya nggak bisa dan saya nggak berani gitu. Makanya saya minta kamu untuk duduk sendiri dan saya yakin kamu bisa keluarin itu. Karena kamu punya hak untuk keluarin itu. Kamu bisa keluarin itu sendiri gitu. Karena kamu nggak tahu caranya, nggak tahu gimana. Makanya saya suruh itu katanya. Akhirnya dikeluarin. Akhirnya ya sudahlah. Akhirnya ditaruh di situ. Itu yang beranak pinak di situ. Kalaupun kamu tidak jadi sama dia, kamu punya suami, rasanya beda. Akan ada masalah-masalah berikutnya. Akan ada masalah, entah gue bercerai, entah hubungan suami istri gue jadi tidak baik, entah apa. Tapi yang dikhawatirkan bukan itu, yang dikhawatirkan jadi penyakit. Iya, betul, penyakitnya itu. Ada sesuatu di situ kan gitu loh. Sampai ke segitu Pak. Iya, karena kan kamu nggak mau jadi istri dia. Kalau mau tentu itu diambil ya. Kalau dia mau mungkin dia nggak akan mengirim itu. Gitu kan, dia nggak akan ngirim. Dia ngirim itu karena kamu memutuskan untuk tidak mau menjadi istrinya dia. Dia bilang gitu. Tapi ya sudahlah, insya Allah badannya sudah bersih, sholatnya jangan ditinggal. Terus saya minta tolong kalau setiap sama mau sholat, tolong kirim Al-Fatihah untuk ibu. Terus ya kirimin aja lah Al-Fatihah untuk beliau gitu loh, karena sebenarnya tanpa dia pun beliau sebenarnya sudah ada di kamu sebenarnya. Dia bilang jadi dia tuh sebenarnya cuma mencocokologi aja gitu loh. Dia kebetulan dia ambil ini orang nggak ngerti apa-apa, nih orang nggak tahu apa-apa nih gitu kan, dimanfaatin sama dia. Itu aja sih sebenarnya. Dia bilang gitu. Besok-besok hati-hati kalau ketemu orang pintar. Orang-orang yang ngerti hati-hati, pintar-pintar bawa diri, dia bilang gitu. Kalau ini berarti sudah kebuka. Kalau ini sudah kebuka, rentetan perjalanan kamu akan mulai dibuka nih mulai sekarang. Dari sekarang gerbangnya sudah mulai dibuka. Ntar kamu udah mulai berjalan, jalan. Ada lagi. Diikutin aja semuanya. Itu diikhlasin aja, dijalanin aja. Kalau kamu nggak tahu, lebih baik kamu duduk, kamu tanya. Kamu ngobrol aja sama beliau sendiri. Kamu lagi sholat, kamu ambil wudhu, kamu sholat sunat atau pas lagi sholat wajib atau apa, kamu ngobrol, kamu kirim Al-Fatihah, kamu ngobrol sama beliau, kamu tanya sama beliau, gitu. Udahlah, ngobrol sama si bapak, udah terima kasih Pak, gitu kan, apa segala macam, gitu. Ada bacaan lain nggak Pak? Nggak ada. Kamu baca kulhu aja, yang banyak, gitu loh. Kalau kulhu hubungannya ke atas, gitu kan, ke Allah langsung, gitu. Kamu bacain aja buat jaga diri apa segala macam, gitu kan. Udah, gue pulang. Udah biasa aja, jalan semua berjalan dengan biasa gitu kan. Nah, ada beberapa hari setelah gue ketemu sama si bapak, gue lagi sholat. Kalau nggak salah gue sholat, entah sholat isya atau sholat maghrib. Ibu datang. Cuma karena posisi kita lagi sholat kan kita sholat gitu kan. Cuma kan kita berasa. Gitu ada kan. yang datang, gitu ada kan. orang lain. Entahlah gitu. orang mau berpikir gue tidak khusyuk kah, gitu loh. Gue khusyuk atau tidak khusyuk terserah, gitu loh. Cuman gue bercerita pada saat gue sholat, gue merasa ada yang datang, gitu kan. Dan gue tahu itu beliau, gitu loh. Dia cuman bilang udah habis sholat, terus gue selesai assalamualaikum, terus gue kirim Al-Fatihah. Gitu kan. Gue kalau kirim Al-Fatihah ke beliau memang tahan napas, gitu kan. Gue baca Al-Fatihah, gue tahan napas. Gue baca Al-Fatihah terus ke beliau. Beliau cuman kasih gue Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna kan ada 99 gitu kan. Dia cuman kasih gue 4 gitu kan. Terus sama beliau datang itu tidak seperti, mohon maaf sekali, tidak seperti yang gue lihat di tempat itu. Tempat itu gitu. Jauh berbeda. Berarti sama beda jauh. Beda jauh. Apa namanya? Biasa nih. Jauh berbeda sama yang gue lihat di sana. Dan jangan-jangan juga berbeda dengan gambaran orang semua pada umumnya kan? Iya. Dan ternyata beliau itu memang nggak bisa disamakan sama yang di sana. Iya. Gitu. Walaupun ada beberapa orang yang bilang sama aja apa segala macam, ya terserah lah ya. Gitu. Setiap orang punya persepsi masing-masing, punya perjalanan spiritual masing-masing gitu kan. Ya tidak perlu diperdebatkan lah itu ya. Gitu. Yang beliau hadir, ya Allah, cantik-cantik
tapi sederhana sekali. Sederhana banget. Sederhana banget. Gue tidak pernah kalau yang kita lihat kan, oh ya penuh dengan ratunya sana lah gitu ya, kan, bentuknya juga pakaiannya ratu, pakaiannya ratu apa segala macamnya gitu. Pakai beliau datang cuma pakai baju kebaya putih, pakai kerudung putih, sudah gitu. Mukanya putih bersih gitu loh, cuman itu tok gitu. Dia cuma minta sama gue sabar, hati-hati, sama tolong dibaca 4 Asmaul Husna itu. Setiap sholat tolong dibaca ya. Gitu, udah. Kalau kamu mau kirim, saya tidak butuh apa-apa. Siapa yang bilang saya butuh apa-apa? Gitu loh. Saya tidak pernah meminta sesajen apapun, saya tidak pernah meminta bunga, saya tidak pernah meminta ini itu apa segala macam. Gitu. Kalau memang kalian percaya saya ada, tolong kirimkan saya Al-Fatihah, sudah cukup. Tok gitu loh. Itu yang gue tahu ya. Pesannya ke gue pesannya itu. Begitu. Gitu. Oh ya udah. Agak lumayan panjang waktu itu percakapannya. Tapi udahlah gue singkat sampai di situ aja. Terus oh ya sudah Ibu, terima kasih. Saya bilang insya Allah saya baca ini Asmaul Husna ini, saya bilang tuh 4 ini, terus saya buat zikir maksudnya kali ya gitu loh. Udah habis itu gue sholat, terus udah sih, terus berjalannya waktu udah biasa aja sama beliau juga. Kadang kalau gue lagi mau ngobrol ya ada gitu loh. Terus kalau lagi enggak ya enggak gitu. Jadi udah bukan suatu kewajiban gue yang harus nyediain ini. Jadi menurut gue itu perjalanan gue mengenal sosok beliau, tapi caranya agak belok-belok gitu loh. Gitu. Tapi akhirnya gue mengenal, oh ini loh. Tapi ada bagusnya juga belok-beloknya ya. Karena kita dipertemukan dari yang negatif dulu, pada akhirnya kita benar-benar ketemu yang realnya seperti apa gitu. Iya itu. Cuman ya dari si AA ini yang sampai sekarang gue udah gak komunikasi lagi. Itu waktu itu berhenti komunikasinya memang betul-betul langsung karena berkurang belas aja hilang gitu. Nggak kontak lagi. Nggak. Akhirnya berkurang. Habis itu gue putuskan udah. Gitu. Gue tidak mau lagi hubungin orang ini, sudah. Jadi, tapi kadang memang sampai sekarang pun yang di selatan masih suka ada. Oh gitu. Kan yang di selatan itu memang pendampingnya beliau. Sebenarnya. Oh iya sih, benar gitu, kan? pendampingnya beliau kan gitu. Jadi kalau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat, yang dapat melihat beliau yang asli. Yang dapat melihat ibu yang asli ya. Ibu yang asli. Ada beberapa yang kalau mereka mungkin bukan ada beberapa ya, mungkin kalau memang dia berkehendak untuk dilihat orang-orang tertentu, jadi bisa melihat sosok ini gitu kan. Tapi kalau enggak, dia tidak berkehendak dilihat, ya mungkin yang dilihat yang lain. Orang pasti ngeliatnya si ibu pengawal. Gitu loh. Gitu Mona. Ibu pengawal. Gitu. Nah ini agak bingung nih ntar nih yang nonton ya kan. Kenapa ada ibu? Kenapa ternyata bukan sesuai sama yang itu? Kenapa ada lagi saya sebut tadi ibu pengawal? Tenang saudara-saudara, jangan bingung. Nanti kita datangin lagi orang yang bisa menceritakan ke kita tentang siapakah ibu, siapakah ibu pengawal gitu. Nah itu ya, atau barangkali ada sobat-sobatnya Jelajah Malam yang punya nih, saya mau cerita, ada ibu versi saya, ada ibu pengawal versi saya, ada Ratu Selatan versi saya, boleh banget. Nanti ada nomor WA, kita cantumin nomor WA, kirim voice note aja, gambaran ceritanya seperti apa, kita undang deh datang ke sini, gitu ya tante. Jadi ada closingnya apa nih, pesan-pesannya buat teman-teman kita nih? Ibu itu ada 2 sebenarnya. Jadi ibu, kalau saya biasanya manggilnya ibu sejati. Kalau yang ini ya ibu ratu aja biasa, gitu kan. Ya pengawalnya ibu sejati ini memang ibu ratu, gitu kan. Ada lagi ya, ibu lorong lah, ya itulah itu yang udah di sebelah-sebelahnya lah, sebelah-sebelahnya. Cuman memang beliau inilah yang suka bikin kamuflase hingga terjadi hal-hal yang aneh-aneh. Banyak orang yang entah pesugihan, entah apa, bilangnya ibu aja, entah ibu yang mana, ibunya yang mana disebut, gitu kan ya. Kebetulan nih yang barusan disebut 3-3-nya perempuan. Nggak tahu ibu yang mana. Gitulah. Cuma pesannya sih
ya hati-hati aja, jangan gampang percaya sama orang, gitu kan. Gue ini berlaku di laki-laki dan perempuan nih ya. Ya, tapi kan kebanyakan hal-hal kayak gini yang dirugikan banyakan perempuan. Perempuan, gitu. Betul. Ya bagus nggak dia apa-apain. Kalau sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, entah misalnya lo dibersihin, bilangnya mau dibersihin, ternyata malah ditanam misalnya, atau enggak ada pelecehan seksual, kan kita nggak tahu. Iya. Yang udah kan begitu kan, sampai ada mau dibersihin, mau diruqyah, mau diobatin, ternyata pelecehan seksual. Yang kayak gitu-gitu. Gue yakin setiap orang punya kepekaan. Gue yakin setiap orang punya batiniah gitu ya, feeling lah ya gitu loh. Ya diasah aja lah gitu. Untuk biasa, mengenali hal-hal negatif tadi ya. Apalagi ketemu sama orang-orang yang masih baru berkenalan dengan orang ini yang punya sesuatu gitu. Jangan gampang percaya. Betul. Lo sholat, lo duduk, ya lo tanya aja sendiri, lo asah sendiri lo batinnya lo benar atau enggak gitu. Itu sih. Nah, seru banget kan? Gak sia-sia kan ngundang Tante sini kan. Kita biasa kalau lagi cerita tuh suka ada yang datang, mudah-mudahan ini kalaupun datang cuma lewat doang ya, nggak lama-lama. Ya karena ntar ya banyak anak-anak juga di sini mau pada tidur ya kan. Ya begitulah kira-kira. Makasih banyak ya Tante atas sharingnya. Nih kalau nggak gini kan nggak paham nih sama yang namanya sama cerita-ceritanya Tante ya. Tapi ada lagi loh yang gue mau dinikahin gaib. Bentar, stop, udah jangan teasernya nanti aja. Nah ini udah dikasih teaser loh teman-teman ya kan. Berarti si Tante bakal cerita lagi nih. Ada part 2-nya. Harap tenang. Makasih banyak ya Tante udah nyempetin datang ke sini. Nah teman-teman semua jangan lupa ya kalau mau cerita juga nanti saya cantumin nomor WA kita di sini, cukup kirim voice note aja. Saya tulis juga nanti di deskripsi dari video ini. Saya Mona undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.